Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di Ruang Belajar. Hidup tanpa impian itu menghadirkan kesia-siaan. Waktu kita akan terbuang percuma, pikiran, tenaga, karena kita nggak ngerti apa yang akan kita bangun dan kita raih. Jika kita berpikir lebih jauh, yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk lain karena impian. Impian inilah yang membuat manusia berkembang dan bertumbuh. Sementara makhluk lain, mereka nggak punya impian. Karena mereka nggak punya impian, mereka pun nggak berkembang. Artinya apa? Jika kamu hidup tanpa impian, nggak ada bedanya. Kamu hidup seperti hewan, seperti tumbuhan. Kamu nggak akan bertumbuh dan nggak akan berkembang. Namun, jika kamu salah menetapkan impian, semua juga salah. Karena impian adalah tujuan yang ingin kita capai. Di titik itulah kita curahkan pikiran, tenaga, fokus kita, energi kita. Ketika kamu salah men-setting impianmu, maka hidupmu akan kacau. Semuanya akan salah. Kalaupun tercapai, belum tentu semuanya baik. Jadi, yuk hati-hatilah, bijaklah dalam men-setup impianmu. Lantas, bagaimana kriteria bahwa mimpi kita adalah mimpi yang tepat untuk hidup kita? Bagaimana caranya agar kita tidak salah dalam menetapkan impian? Yuk temukan jawabannya di video ringkas berikut ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat Ruang Belajar untuk terus mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol subscribe, like, share. Teman-teman juga boleh berkomentar. Support teman-teman sangat berharga untuk pertumbuhan kita bersama, untuk kemajuan channel ini. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Saya yakin dan percaya semua sahabat yang sampai di video ini, yang melihat video ini, itu punya mimpi, punya impian. Pertanyaan saya, apa sih mimpi teman-teman semua? Untuk mengetahui apakah mimpi kita tepat atau tidak, teman-teman butuh menjawab 3 pertanyaan penting berikut ini. Pertama, kenapa teman-teman punya impian itu? Why ini akan memberi kekuatan pada kita. Ketika kita paham kenapa kita memilih mimpi itu, maka di titik ini, energi yang akan kita bawa dari menjawab pertanyaan mengapa adalah energi motivasi, energi yang besar yang membuat kita akan terus bergerak. Jika why kita lemah, jika alasan kita lemah, maka ada potensi besar mimpi itu nggak akan terwujud. Sekarang coba evaluasi dan tanyakan, apapun mimpi teman-teman semua, tanyakan kenapa. Kenapa teman-teman harus meraih impian itu? Kenapa itu menjadi mimpi teman-teman semuanya? Pertanyaan ini penting karena pertanyaan ini akan menjadi motor yang menggerakkan kita. Seberapa kuat kita untuk berjuang meraih mimpi itu. Pertanyaan kedua yang kadang harus kita hantarkan adalah bagaimana meraih mimpi itu. Pertanyaan ini akan menuntun kita untuk bertindak, akan menuntun kita untuk berbuat. Pertanyaan ini akan menjadi evaluator. Apakah tindakan kita sudah tepat atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini menyimpang atau tidak? Banyak orang punya mimpi, tapi mereka nggak ngerti cara mewujudkannya. Sehingga apa? Tindakannya kacau. Memahami how, cara, ini akan membuat kita berjalan menuju peta yang telah kita tetapkan. Ya, kadang kita memang nggak ngerti bagaimana cara meraih mimpi itu. Tapi setidaknya dengan kita bertanya bagaimana, pikiran kita, otak kita akan terus bergerak menuju titik yang ingin kita tuju itu. Dengan menjawab pertanyaan bagaimana, kita akan mencari informasi. Kita akan berdiskusi, kita akan bertanya kepada orang-orang yang kita anggap paham, yang kita anggap tahu. Kita akan mengumpulkan informasi dari berbagai tempat, dari berbagai sumber, agar kita menemukan cara untuk meraih mimpi itu. Jika kamu punya impian tapi tidak pernah menanyakan bagaimana caranya, mungkin itu hanya sekedar mimpi yang gak pernah kamu perjuangkan. Pertanyaan ketiga, ini yang paling penting adalah what next? Apa yang terjadi setelah mimpimu terwujud? Akan seperti apa kualitas hidupmu setelah mimpi itu tercapai? Kita semua tahu Soekarno, bapak bangsa kita, di masa perjuangan sebelum kemerdekaan, beliau menetapkan kemerdekaan Indonesia sebagai mimpi besar bersama. Namun kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa kemerdekaan hanyalah pintu gerbang, hanyalah jembatan emas untuk membangun.
Artinya di sini Bapak bangsa kita mengajarkan what next itu dengan tepat, bahwa kemerdekaan bukanlah ujung, tapi pintu awal untuk membangun, pintu awal untuk meraih kebahagiaan yang lebih baik. Jika kita bawa pertanyaan ini pada konteks pribadi kita, maka ini akan menghadirkan pertanyaan, apa yang akan saya lakukan setelah impian itu tercapai? Apa makna dari mimpi itu setelah semuanya terwujud? Apa yang akan terjadi pada hidup saya setelah semuanya berhasil saya wujudkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita tidak sekedar bekerja, berjuang mengejar mimpi, tapi akan menemukan makna lain setelah semuanya tercapai. Pada akhirnya, apapun mimpi teman-teman, coba pertanyakan kenapa, pertanyakan bagaimana, dan pertanyakan apa selanjutnya. Hal lain yang gak kalah penting terkait dengan impian adalah sebagian dari kita terjebak pada mimpi yang bersifat materialistis, mimpi yang hanya berhubungan dengan kuantitas. Ada orang yang impiannya punya pekerjaan yang baik, ada orang yang mimpinya punya rumah, ada orang yang mimpinya punya mobil, ada orang yang mimpinya membangun sebuah bisnis. Apapun itu, semua mimpi itu lebih erat dengan kuantitas, lebih erat dengan aspek materialistis dalam hidup, tapi mereka melupakan kualitas hidup. Ada banyak orang yang berhasil membangun mimpinya, mewujudkan rumah impiannya, mewujudkan mobil impiannya, mewujudkan bisnis impiannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kadang juga nggak bahagia. Karena apa? Mereka nggak punya waktu untuk keluarga. Mereka nggak punya waktu untuk kesehatannya. Mereka bahkan nggak punya waktu untuk hal-hal pribadinya. Semua tercurahkan begitu saja untuk mimpinya. Sehingga apa? Hampir sebagian besar hidupnya digunakan untuk meraih mimpinya. Setelah rumah itu terwujud, setelah bisnis itu terwujud, setelah mobil itu dimiliki, mereka punya kehidupan yang sebenarnya kadang mereka juga nggak ngerti kok seperti ini. Mereka punya rumah tapi jarang tidur di rumahnya. Karena apa? Jarak antara rumah dan pekerjaannya sangat jauh. Mereka berangkat jam 4 pagi, kemudian sampai di kantor jam 8, baru nyampe rumah lagi jam 10. Begitu seterusnya. Memang benar mereka punya rumah, tapi hidup mereka merasa nggak nyaman. Ada sebagian dari mereka yang berhasil mewujudkan mobil impiannya, tapi begitu juga kondisinya. Mereka nggak benar-benar bahagia. Karena apa? Setelah punya mobil, ternyata mereka masih kesulitan untuk membayar cicilannya, membayar biaya operasionalnya, dan seterusnya. Atau ada mereka yang punya impian membangun bisnis. Bisnisnya tumbuh, bisnisnya sukses, tapi dia jarang pulang ke rumah karena hampir sebagian besar waktunya untuk membangun bisnis itu. Mereka terlalu sibuk untuk sekedar mengantarkan anak sekolah, untuk sekedar menemani istri belanja, untuk sekedar menemani anak belajar. Maka di titik ini, ketika menetapkan impian, jangan hanya sekedar terjebak pada punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya bisnis, tapi coba tanyakan kualitas hidup seperti apa yang akan kamu jalani setelah mimpi itu terwujud. Ketika kita punya rumah, saya ingin punya rumah yang saya bisa tinggal di situ dengan nyaman. Saya bisa bangun di pagi hari, saya bisa bertemu dengan anak-anak saya bisa ngobrol dengan istri saya bisa menghabiskan sebagian besar waktu saya di rumah sambil ditemani oleh anak-anak, menemani mereka belajar. Maka ketika itu yang menjadi impian kita, bukan sekedar rumah yang ingin kita dapatkan, tapi kualitas hidup yang akan kita jalani di rumah itu. Tidak seperti contoh yang tadi saya jelaskan, punya rumah tapi jam 4 pagi dia berangkat ke kantor, jam 10 baru pulang di rumah. Nggak punya waktu untuk sekedar ketemu dengan anak, berangkat ketika anak tidur dan pulang juga ketika mereka sudah tidur. Ketika mimpimu adalah punya mobil, maka bayangkan tidak sekedar hanya punya mobil, tapi bagaimana kamu bisa menggunakan mobil itu dengan nyaman. Kamu punya biaya yang cukup untuk merawat mobilmu, punya biaya yang cukup untuk membeli bahan bakar, untuk membayar parkir, untuk membeli asuransi untuk mobil itu. Pendek kata, kamu tidak sekedar punya mobil, tapi mampu membiayai dan menggunakan mobilmu. Inilah yang dimaksud dengan kualitas hidup. Bukan sekedar terjebak pada materialisme, yakni punya mobil, tapi bagaimana kita punya mobil dengan kualitas hidup yang baik. Jika mimpimu adalah membangun bisnis, maka jangan hanya terjebak fokus pada membangun bisnis, tapi bagaimana kamu punya bisnis yang kamu juga punya waktu yang cukup untuk mengantarkan anak, untuk sekedar menemani istri sesekali belanja, untuk sekedar menemani anak kita belajar. Kamu punya waktu yang cukup untuk mengantarkan orang tuamu
menuju tempat yang diinginkan, untuk sekedar say hello dengan orang tua, makan malam bersama, makan siang bersama. Pendek kata, bisnismu bertumbuh, tapi kualitas keluargamu juga bertumbuh, kualitas kesehatanmu juga oke. Jadi sempurnakan mimpimu tidak hanya pada aspek materi, tapi juga aspek kualitas kehidupanmu. Kualitas hidup yang seperti apa sih yang ingin kamu dapatkan? Ini jauh lebih penting dari sekedar tercapainya mimpi. Pada akhirnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.